Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Di sini akan melanjutkan ke langkah analisis struktur. Jadi untuk analisis struktur di sini mengacu pada aturan SNI 1726 tahun 2019, yaitu analisis ada analisis modal atau perioda, lalu ada evaluasi beban gempa, dan yang ketiga ada analisis simpangan. Nah, untuk langkah pertama, analisis struktur, yang pertama, kita buka dulu sini. Nah, di sini kita klik run now. Nah, nah, di sini kita akan mengecek si modalnya. Ditakutkan ada batang yang belum tersambung sehingga kita bisa mengecek pada deformasi si modalnya. Caranya display show deform. Di sini klik yang modal, kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa pada deformasi modal ini didapatkan nilai T sebesar 0,87603. Berarti di sini tidak ada indikasi yang error. Nah, jika pada deformasi yang dibuat nilai T-nya itu bisa angka ribuan, itu artinya bisa jadi ada join yang tidak tersambung atau error. Nah, langkah selanjutnya kita akan menganalisis si modalnya. Jadi, untuk menganalisis modal ini, kita akan melakukan rekap si angka-angka atau nilai-nilai si modalnya. Caranya, kita pergi ke display, show table. Nah, kita klik yang struktur output, yang modal information, klik yang modal table modal participating mass ratio. Lalu kita klik OK. Nah, di sini tabelnya sudah keluar. Nah, tabel ini akan kita export ke bentuk Excel. Caranya kita klik File, Export Current Table to Excel. Nah, di sini sudah ada. Nah, tabelnya akan seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan meng-highlight nilai masanya. Jadi sesuai aturan SNI bahwa partisipasi massa itu disarankan bernilai 100% untuk kedua arah. Jadi kita di sini lihat nilai yang hampir mencapai 100%, harusnya 100% juga bisa, jadi kita cari yang paling mendekati. Itu ada di uh, 979, berarti ada di 916, 998, ada di sini, ada di mode ke 15 dengan nilai 0,99979 untuk yang X, dan untuk yang Y 0,99996. Nah, yang ini ada pada mode ke-15 untuk partisipasi yang mencapai nilai 100%. Terus kita klik done. Setelah itu kita bisa lihat pada modul. Jadi, berdasarkan ketentuan SNI 1726 tahun 2019, untuk periode fundamental struktur atau T1 dibatasi tidak boleh lebih dari Tmax yang dapat dihitung dengan rumus Tmax sama dengan
CU dikali TA. Jadi dengan nilai koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung atau CU itu didapat berdasarkan tabel ini. Nah, di sini ada parameter percepatan respons spektral desain pada 1 detik atau SD1. Nah, jika SD1 eh, nilainya lebih dari sama dengan 0,4, maka untuk koefisien CU-nya 1,4. Dan untuk 0,3 berarti 1,4, untuk 0,2, 1,5, 0,15, 1,6, dan kurang dari 0 sama dengan 0,1 menggunakan koefisien senilai 1,7. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai T-minnya, ini ada rumusnya, yang ini. Jadi untuk nilai CT-nya ini, kita bisa lihat pada tabel ini. Jadi untuk menentukan nilai T-min ini, untuk nilai CT-nya, kita mengacu pada tipe strukturnya. Nah, karena yang kita gunakan merupakan rangka beton pemikul momen, maka nilai CT yang kita gunakan adalah 0,046 pangkat A dengan nilai X 0,9. Nah, di sini untuk contoh perhitungannya seperti ini. Jadi, sepertinya untuk angka 12 ini didapat dari tinggi struktur. Jadi, 0,0466 dikali 12 pangkat 0,9 yang ini. Dan tem maksimalnya sama dengan 1,4 dikali 0,436 atau nilai koefisien CU dikali hasil dari T-min. Gitu. Nah, selanjutnya agar lebih detail, saya akan menjabarkan perhitungan ini, perhitungan untuk mencari T-min dan T-max di dalam Excel. Nah, jadi untuk perhitungan di Excel ini, yang pertama ada nilai T-minnya tadi menggunakan rumus yang tadi, ini 0,0466 dikali si tinggi bangunan itu 12 di pangkat 0,9. Tadi nilai 0,466 ini didapatkan dari nilai CT dan juga nilai pangkat 0,9 itu dari sini, nilai X-nya gitu. Nah, untuk ini, untuk mencari nilai T-max-nya itu didapatkan rumus 1,5 dikali T-min. Nah, kenapa 1,5? Karena di sini untuk nilai SD satunya itu sebesar 0,2628. Jadi nilainya masih masuk di 0,2 karena belum sampai ke 0,3, maka menggunakan koefisiennya 1,5. Nah, di sini berarti 1,5 dikali ini didapatkan segini. Nah, selanjutnya untuk rekapitulasi untuk mencari nilai rekapitulasi periode fundamental struktur gedung. Nah, untuk kedua arah di sini ada T-minnya didapatkan ini dari X, dan untuk T arah Y ini T maksimumnya yang ini juga sama. Nah, untuk nilai periode T ini didapatkan dari struktur kita. Nah, ini saya mendapatkan nilai T sebesar 0,87603. Gitu. Nah, selanjutnya setelah analisis struktur, kita lanjut ke langkah evaluasi beban gempa. Nah, di sini kita akan melakukan penentuan koefisien respons seismik atau CS. Nah, di sini kita akan mencari nilai CS minimum, CS hitung, dan CS maksimum di sini. Nah, untuk rumusnya, untuk CS minimum adalah sama dengan 0,044 dikali SDS dikali ini. Nah, untuk CS hitung sama dengan SDS dibagi R per IE ini. Nah, selanjutnya untuk CS maksimum sama dengan SDS
per T dikali R per IA ini. Nah, jadi di sini ada keterangannya ya, untuk ada yang untuk bentuk persamaannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung si CS minimumnya dulu. Nah, di sini ada 0,044 dikali SDS ini. Nah, untuk nilai si Y ini adalah sebesar 1, maka hasilnya 0,02959. Nah, selanjutnya untuk CS hitung didapatkan dari rumus SDS per R per Y ini. Nah, untuk nilai R ini didapat sebesar 8. Selanjutnya untuk CS maksimum, nah, ada nilai SDS per nilai T ini, tuh, nilai periode yang ini dikali 8 per 1, didapatkan hasil segini. Nah, selanjutnya berdasarkan perhitungan CS minimum, CS hitung, dan CS maksimum, kita akan menggunakan CS hitung. Ini karena nilai CS hitung ini berada antara nilai CS minimum dan CS maksimum. Maka untuk nilai analisis gaya gesernya itu kita akan menggunakan nilai CS hitung ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penentuan berat struktur atau WT. Jadi berdasarkan aturan itu untuk nilai struktur ini, nah jadi berdasarkan ketentuan itu untuk nilai beban mati dan juga beban mati tambahan ini harus sama dengan 100% gitu. Nah, jadi untuk caranya itu kita pergi ke sub, lalu kita klik display dan show table, lalu klik yang plus ini. Nah, yang ini kita matikan dulu saja. Nah, kita klik yang base reaction. Nah, yang ini kita buat tabel base reaction ini. Setelah itu kita klik select load cases. Nah, di sini kita pilih yang beban mati dan beban mati tambahan. Nah, caranya itu kalau kalian nggak bisa langsung klik dua, itu menggunakan kontrol, lalu klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, jadi tabelnya akan langsung keluar di sini. Yang digunakan adalah nilai global IFZ kilonewton ini. Nah, nilai ini akan kita copy ke dalam Excel. Nah, ini. Untuk yang date itu Ctrl V aja. Ini. Nah, dan untuk yang SDL-nya Ctrl C, Ctrl V. Nah, maka untuk kumulatifnya atau si total berat efektif pada struktur ini sebesar 5001,838 kilonewton. Sebelumnya kita copy dulu yang tadi, kita screenshot aja.
Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung gaya geser dasar statik ekuivalen. Untuk rumus gaya geser dasar statik ini adalah sama dengan CS dikali PT. Nah, di sini CS-nya itu kita jangan lupa menggunakan CS yang hitung ini dikali si total berat efektif struktur. Dapatkan 420,468. Ini kita bulatkan saja. Oh, 420,467 kilonewton. Nah, jadi si nilai gaya geser statik ini akan kita bandingkan dengan gaya geser dinamik. Nah, untuk mendapatkan, jadi ini untuk nilai gaya geser statik ini kan sudah didapatkan, ini menggunakan perhitungan manual. Lalu untuk si gaya geser dinamiknya ini bisa kita dapatkan di aplikasi SAP-nya. Nah, caranya kita close aja. Caranya itu masih sama yang tadi, display, show table. Nah, ini masih yang ini, base reaction. Tapi di sininya kita ubah untuk load cases-nya, kita ubah jadi respons spektrum X dan respons spektrum Y. Klik OK. Lalu OK. Nah, jadi untuk nilai gaya geser dinamiknya itu kita lihat di sini. Untuk yang arah X itu yang ini, dan untuk yang arah Y itu yang ini, gitu. Ini kita screenshot aja dulu. Lalu kita masukkan ke dalam Excel biar tidak pusing. Sebelumnya saya melakukan percobaan, jadi foto untuk si screenshot-screenshotnya ini masih menggunakan yang lama. Nah, di sini untuk arah X itu didapatkan sebesar yang ini ya, yang 167,758. Untuk yang arah Y-nya itu 177,375. Oke. Nah, di sini terlihat ada keterangan not okay, not okay. Maksudnya bahwa bisa kita lihat pada tabel bahwa nilai gaya geser dinamik ini masih lebih kecil dibanding dari si gaya geser dasar statik. Artinya ini tuh nilainya belum memenuhi persyaratannya gitu. Karena persyaratannya itu bahwa harusnya nilai gaya geser dinamik itu harus lebih besar dari gaya geser dasar statik gitu. Nah, caranya itu kita menggunakan faktor koreksi. Ada faktor koreksi skala arah X dan juga faktor koreksi skala arah Y gitu. Nah, caranya itu di sini ada faktor nah, jadi rumusnya itu adalah si nilai gaya geser statik dibagi gaya geser dinamik gitu didapatkan 2,5064 dan untuk arah Y-nya yang ini 2,3705 gitu. Selanjutnya, si nilai faktor koreksi ini kita masukkan ke dalam SAP. Itu. Kita down aja. Nah, kita klik unlock dulu sebelumnya karena kalau misalkan tidak kita unlock tidak bisa dibuka gitu ya. Kita unlock dulu. Oke. Nah, caranya kita klik ke define. Lalu load cases. Kita pilih yang respons spektrum X dulu, kita modify. Nah, di sini untuk si scale vektornya ini jangan lupa ininya tetap U1. Untuk scale vektornya ini di sini kita kalikan dengan tadi si faktor koreksinya. Nah, untuk arah X itu kita copy aja 2,5064 sini V. Nah, gini kan. Kita modify, kita klik OK.
Nah, selanjutnya untuk yang respon spektrum dia juga sama. Kita modify dulu. Ininya pastikan U2 di sini. Yang ini dikali, benar enggak, 2,3. Oke, lalu kita modify, klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan merunning ulang si strukturnya ya. Kita run. Nah, selanjutnya kita lihat lagi si tabelnya. Kita lihat di sini, ininya oke. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Kita screenshot saja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa si nilai gaya geser dinamik ini yang tadinya sebesar 100, yang untuk X 167,758 setelah dikoreksi menjadi 420,485. Kita masukkan di sini 420,485. Nah, untuk yang bawahnya yang arah Y sebesar 420,467. Wah, ini sangat pas ya. 420,467. Tuh. Nah, berarti bisa kita pastikan bahwa nilai gaya geser dinamik ini sudah lebih besar dibanding yang gaya statik. Yang untuk arah X ini beda sedikit, 485. Nah, untuk yang arah Y ini sama ya, tapi ya ini bisa disebut pas gitu. Berarti keterangannya oke. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan ke langkah ketiga dalam analisis struktur, yaitu menganalisis simpangan. Nah, jadi untuk analisis simpangan itu memiliki batasannya menurut SNI 1726 tahun 2019. Jadi di analisis struktur, di analisis simpangan ini gunanya untuk mengetahui si nilai U per lantainya gitu. Nah, kita langsung saja ke sub. Ini done. Sebelum itu kita jangan lupa ubah satuan ke milimeter supaya mempermudah perhitungan ini. Nah, setelah itu kita klik display, show deformed shape. Nah, kita klik yang respon spektrum X. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita lihat untuk si nilai U ini tiap lantai gitu ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, karena di sini respon spektrum respon spektrum X, maka yang kita lihat itu adalah nilai U1. Nah, untuk nilai U1-nya itu sebesar 24,7271. Kita masukkan ke dalam tabel. 4,7271. Nah, selanjutnya untuk lantai yang kedua
Tuh, kita lihat di sini. Nilai U-nya sebesar 19,0859. 19,0859. Ya, nah selanjutnya lantai yang ke-1 itu sebesar 8,8751. 8571 8, tadi 8751. 751. Nah, selanjutnya di sini tuh itu untuk melakukan analisis simpangan ini kita memerlukan nilai deformasi elastis gitu. Nah, caranya itu dengan mengalihkan si nilai perpindahan elastik ini dengan angka dengan nilai CD per I. Nah, untuk nilai CD ini yaitu 5,5 dan untuk nilai I-nya itu sama dengan 1. Maka didapatkan nilai sebesar 130,999. Kita buatkan saja. Ini juga. Nah, selanjutnya untuk kolom yang kelima ini caranya dengan mengurangi nilai deformasi inelastis lantai yang atas dikurangi lantai yang bawah. Nah, seperti ini. Yang di bawah juga sama. Ini juga, yang ini juga sama. Nah, maka simpangan antar lantai ini didapatkan nilai seperti ini. Nah, lalu untuk simpangan izin ini nilainya adalah 80. Nah, bisa kita lihat bahwa si simpangan yang kita hasilkan untuk arah X ini semuanya di bawah 80. Maka keterangannya oke. Nah, kita lakukan hal yang sama juga untuk simpangan antar lantai arah Y. Caranya itu kita pergi ke sub, lalu kita ke display, ke ini, kita ganti yang RSPY, gitu kan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lihat, jangan lupa untuk nilai RSPY ini, dia yang dilihat itu adalah nilai U2. Kita lihat di sini nilai U2-nya sebesar 18,6826. 18,6826. Nah, untuk lantai 2-nya 14,6082. 14,6082. Untuk lantai 1-nya tadi benar enggak? 14,6082. Nah, untuk lantai 1-nya 6,9931. 6,9931. Oke, nah ini juga sama, perhitungannya masih sama seperti yang di atas, dan kita lihat simpangan antar lantainya itu semuanya di bawah 80, maka keterangannya oke semuanya.
Nah, jadi untuk perhitungan analisis struktur ini sampai ke analisis simpulan. Nah, jadi untuk video analisis struktur ini sampai sini. Pastikan juga tadi untuk keterangan-keterangan si pada perhitungan itu memenuhi syarat semua, maka si analisis struktur juga itu ya berhasil begitu. Jadi video untuk analisis struktur sampai sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.